Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 86207181500027 dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D akan mempresentasikan untuk tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani MPD. Definisi penelitian. Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi, di mana data yang telah diperoleh tersebut akan diolah lagi menjadi satu bentuk kumpulan hasil penelitian. Penelitian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang membentuk tim untuk melakukan penelitian. Penelitian ditinjau dari pendekatan. Menurut J.W. Creswell, yaitu pendekatan longitudinal atau pendekatan bujur, adalah pendekatan di mana peneliti melakukan penelitian pada subjek sebuah fase secara berturut-turut dalam waktu yang sama. B. Pendekatan cross-seksional atau pendekatan silang adalah pendekatan penelitian di mana peneliti mengadakan pencatatan terhadap subjek secara serentak. Penelitian ditinjau dari bidang ilmu, yaitu ada penelitian sosial, adalah penelitian yang secara khusus meneliti bidang-bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Ada penelitian eksakta, yaitu penelitian yang secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan sebagainya. D. Penelitian ditinjau dari tempatnya, yaitu ada penelitian lapangan, penelitian yang dilakukan secara langsung maupun kepada responden. Ada juga penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti dahulu. Ada juga penelitian laboratorium. Penelitian ini dilakukan pada tempat tertentu dan biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. Penelitian ditinjau dari kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah yang dituntut menggunakan angka-angka, sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang seringkali dipergunakan dalam penelitian-penelitian ilmu sosial. Jenis-jenis kualitatif. Penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu realitas tertentu atau dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang sedang berlangsung. Penelitian eksplorasi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk penjelajahan terhadap topik atau masalah yang belum banyak dapat perhatian dan memiliki permasalahan yang terbuka luas untuk diteliti dan belum ada hipotesa. Penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial. Bedanya dengan eksplorasi adalah metode ini perlu adanya hipotesa, karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesa. Penelitian kuantitatif menurut Kasiram tahun 2008 nomor 149 adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Jadi, dengan mempelajari penelitian kuantitatif, kita dapat mengetahui bagaimana cara kita untuk meneliti. Kelebihan metode penelitian kuantitatif. Menurut Surya Brata menjelaskan kelebihan metode penelitian kuantitatif yaitu 1. Memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak.
2. Mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. 3. Data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. 4. Memungkinkan penggunaan teknik analisis statistik dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. 5. Hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. 6. Penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Kekurangan metode penelitian kuantitatif yaitu 1. Berdasarkan pada anggaran-anggaran atau asumsi. 2. Asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. 3. Data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. 4. Tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit. Definisi penelitian menurut Sudarto A. tahun 2013 adalah 1. Penelitian survei. Penelitian ini menggunakan pertanyaan terstruktur atau kuesioner yang sama pada setiap orang. 2. Penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. 3. Penelitian analisis data sekunder, yaitu merupakan analisis data survei yang telah tersedia. 4. Penelitian analisis isi. Teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru atau replicable dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. 1. Sifat realitisnya dapat diklasifikasikan, konkret, teramati, dan terukur. 2. Hubungan peneliti dengan yang diteliti independen supaya terbangun objektivitas. 3. Hubungan variabelnya sebab akibat atau kausal. 4. Cenderung membuat generalisasi. Dan 5. Cenderung bebas nilai. Prosedur penelitian kuantitatif yaitu 1. Ada identifikasi permasalahan, ada studi literatur, pengembangan kerangka konsep, identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian, pengembangan desain penelitian, teknik sampling, pengumpulan dan kuantifikasi data, analisis data, dan interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Pelaksanaan penelitian kuantitatif, pokok-pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian variabel penelitian. Menurut Ari Kunto, menyebutkan bahwa variabel penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut Ibnu Hajar, mengartikan bahwa variabel adalah objek pengamatan atau fenomena yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi menyatakan bahwa variabel adalah semua keadaan, faktor kondisi, perubahan atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Menurut M. Nazir menyebutkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Jadi dapat disimpulkan variabel adalah gejala atau objek penelitian yang bervariasi. 2. Macam-macam variabel penelitian. Ada variabel independen, dependen, moderator, interfering, dan variabel kontrol. 3. Definisi operasional adalah mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, diuji, dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. 4. Instrumen penelitian. Menurut Surya Brata, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk merekam yang pada umumnya secara kuantitatif. Menurut Ari Kunto, bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
Menurut Ibnu Hajar menyebutkan bahwa instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variabel yang karakteristik dan objektif. Dari uraian beberapa pakar di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam sebuah research untuk mengumpulkan aneka ragam informasi yang diolah secara kuantitatif dan disusun secara sistematis. Instrumen yang dipergunakan dalam upaya pengumpulan data, suatu penelitian itu harus memperhatikan validitas dan reliabilitas karena sesungguhnya data yang baik adalah data yang valid dan reliable. 5. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tahap pertama. Contohnya, data yang diperoleh dari responden kuesioner dan data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Misalnya, catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, data yang diperoleh dari majalah, dan sebagainya. 6. Pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian kuantitatif harus terprogram dan terencana. Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh peneliti dalam tahap pengumpulan data yaitu sebagai berikut. A. Membuat jadwal penelitian. B. Persiapan administrasi. C. Organisasi tim peneliti. D. Lembaga donor. E. Uji coba dan revisi instrumen penelitian. F. Field worker dan tenaga asisten. 7. Analisis data, yaitu pengolahan data merupakan proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Analisis penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif secara deskriptif dan analisis kuantitatif secara inferensial. 8. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada dasarnya adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian awal penelitian, sehingga idealnya kesimpulan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Dapat pula dikatakan bahwa kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Pengertian penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Penelitian eksperimen dianggap sebagai penelitian yang memberikan informasi yang paling akurat. Bila semua variabel yang terlibat dapat dikontrol dengan baik, instrumen yang digunakan tepat atau valid dan dapat dipercaya atau reliable, serta desain yang digunakan tepat. Metode penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Contohnya dalam bidang fisika. Penelitian-penelitian dapat menggunakan desain eksperimen karena variabel lain dapat mempengaruhi proses eksperimen dan dapat dipilih serta dapat dikontrol secara tepat. Tujuan umum penelitian eksperimen yaitu untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap suatu gejala kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya, suatu eksperimen dimasukkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan, misalnya pembelajaran dengan metode pemecahan masalah terhadap prestasi belajar matematik pada siswa SMA, atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh pelaku tersebut bila dibandingkan dengan metode pemahaman konsep. Penelitian kualitatif PAUD menggunakan dan mengandalkan data yang bersifat verbal yang rinci dan mendalam dalam beragam bentuknya. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengutamakan dan mengandalkan angka dan perhitungan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami subjek penelitiannya secara mendalam dan bersifat interpretatif, artinya mencari temukan makna.
Ciri-ciri dan karakteristik penelitian kualitatif. Menurut Bogdan and Bicklin tahun 2007 menyatakan karakteristik kualitatif adalah 1. Alamiah, deskriptif, verbal, bermakna, dan emik. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif yaitu 1. Alamiah atau naturalistik. Peneliti datang ke sebuah PAUD dan mengamati apa yang terjadi di tempat tersebut dengan apa adanya. Peneliti tidak berusaha untuk mempengaruhi situasi atau keadaan di PAUD tersebut. 2. Deskriptif. Proses yang sedang berlangsung dan berbagai aktivitas lain dalam konteks alamiah, maka peneliti harus mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang ditemuinya secara lengkap, rinci, dan mendalam. 3. Verbal. Karena semua hasil pekerjaan lapangan dituangkan secara deskriptif dalam catatan kualitatif, maka sebagian besar data berbentuk bahasa verbal yang terdiri dari kata, frase, kalimat, paragraf, dan wacana. 4. Makna dan pemahaman yang mendalam. Penelitian kualitatif belumlah berhenti dengan membuat deskripsi. Ini baru permulaan saja dalam penelitian jenis ini. 5. Emik. Makna sebagaimana yang dihayati, dirasakan, diungkapkan oleh si pelaku disebut emik. Tujuan penelitian pendidikan bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Menurut Rahman tahun 1993 nomor 13, tujuan penelitian adalah untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan. Menurut Ditjen Dikti dalam Subiantoro tahun 2009 nomor 89 yaitu untuk meningkatkan mutu, isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Untuk membantu guru dan tenaga kependidikan, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah, meningkatkan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di sekolah dalam melakukan pembelajaran, dan untuk meningkatkan kerjasama profesional di antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Fungsi penelitian pendidikan yaitu 1. Sebagai penjajagan yang dimana fungsi ini disebut eksploratif. 2. Pengujian atau disebut dengan fungsi verifikatif. 3. Pengembangan atau disebut juga fungsi developmental. Keterbatasan dalam penelitian pendidikan. 1. Dapat terjadi salah penginterpretasian. 2. Hasil penelitian sulit untuk dipublikasikan secara luas kepada publik. 3. Seringkali membuat keputusan hanya mau tahu hasil akhirnya saja. 4. Tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang akan diteliti. 5. Kurang mendalamnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik dasar penelitian pendidikan. Dan 6. Kurangnya kemampuan dalam meyakinkan bahwa model, metode, dan strategi yang digunakan benar-benar berjalan secara efektif dan mampu membawa perubahan yang positif. Kesimpulan, proses penelitian meliputi identifikasi masalah, perumusan masalah, penelusuran pustaka, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpulan hasil. Fungsi penelitian pendidikan yaitu untuk memperbaiki, menyempurnakan, memperkaya, atau kadang-kadang merombak teori yang sudah ada sehingga kita mendapatkan teori yang lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian pendidikan merupakan konsekuensi dari kompleksitas masalah metodologi yang bersumber dari subjek penelitian itu sendiri, yaitu manusia. Demikianlah materi ujian tengah semester yang saya sampaikan. Mohon bimbingannya dari Ibu Eti Dayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.